namanya adalah sprezzatura. Bapak Ibu tulis di kolom komentar sprezzatura. Apa ini sprezzatura, Kak Kris? Jadi kemarin waktu harusnya saya sharing hari Rabu. Iya, hari Rabu ini hari Jumat. Iya benar. Ilingin profesi hari Rabu. Terus pas ketika Papa suruh saya sharing, akhirnya saya di-change jadi hari Jumat aja. Pak bilang persiapkan untuk hari Jumat. Terus persiapkan untuk hari Jumat. Jadi ketika saya cari apa yang saya mau sharingnya. Terus tiba-tiba saya kepikiran bagaimana caranya orang itu ketika dia tampil, misalkan ya, kayak orang public speaking atau dia melakukan uh, sesuatu hal, main musik atau talentanya itu dia pakai, tapi kelihatannya itu seperti se-effortless itu Bapak Ibu. Tapi ketika uh, di balik itu kita tidak tahu bahwa itu dilatih sangat lama, bertahun-tahun mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi contoh saya misalkan ya, seringkali seberapa sering termasuk saya juga saksian kayak misalkan lihat contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi sorry, sprezzatura dulu ini. Sprezzatura ini dari bahasa Itali. Sprezzatura yang berarti membuat sesuatu yang sulit seolah mudah. Jadi kayak yang ditampilkan itu kayak kelihatan gampang gitu Bapak Ibu. Tapi ketika mau dilakukan itu sebenarnya sulit dan perlu latihan beberapa kali gitu. Harus ada jam terbang dan segala macam gitu ya. Jadi contoh, Ibu tahu ini siapa ya? Ini gambar, maaf ya Papa pakai foto yang ini karena ada aku di belakang, itu saya yang dasi merah di belakang ya Bapak Ibu ya. Jadi pakai foto ini, padahal sebenarnya foto Papa banyak, cuman ini adalah gambar yang pas, lihat tuh kayak pas banget. Ini waktu summit tahun lalu di Denpasar, karena ini pas posisinya saya lagi lihat ke Papa, terus lihat itu contoh pas presenter ini, kayak Papa tuh setiap healing profesi, setiap mau pagi, bahkan ibadah hari Minggu, kadang pun KKR, terbang kemana-mana itu, saya sering bertanya-tanya kepada Papa, Pak, gimana sih caranya Papa tuh ketika sharing, kayak apa ya, lancar banget gitu, kayak gimana caranya, saya tuh dari kecil, dari waktu SD, ini sedikit kesaksian ya Bapak Ibu, saya waktu kecil dari SD itu, saya kalau misalkan kerja kelompok, kalau bagian dalam presentasi-presentasi, saya lebih sering mengambil bagian yang, kalau misalkan dulu itu, apa ya, yang bagian slide-slide gitu aja Bapak Ibu. Jadi kayak jarang ngomong. Karena emang saya kalau ngomong tuh kagok banget kayak gitu-gitu. Itu saya paling gak bisa. Puji Tuhan sih sekarang mungkin karena apa dilatih juga ya Bapak Ibu. Jadi itu pelan-pelan masih masih dilatih sampai sekarang. Ini kalau online ya puji Tuhan lancar Bapak Ibu. Kalau misalkan onsite hari Minggu itu kadang ada kagoknya dikit karena langsung sama jemaat gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi itu saya sering tanyakan kepada Papa gimana caranya apa ya bisa lancar gitu sharingnya, gimana caranya itu kan jam terbang ya Bapak Ibu. Terus Papa bilang ya harus dekat sama Tuhan, terus ya latihan aja terus makanya Papa kasih kayak begini, saya sharing dalam beberapa kali juga, ada di hari Minggu juga, itu sebenarnya buat melatih saya itu ya Bapak Ibu ya, contoh yang pertama gitu. Ini next, selain ini ada contoh lagi ya, misalkan seperti orang yang sangat effortless banget dalam pekerjaannya adalah siapa yang tidak tahu ini adalah Sule ya Bapak Ibu ya. Kang Sule, dia seorang komedian. Kita tuh dulu kecil sering nonton dia di Opera Van Java, sampai sekarang juga tahu itu apa ya, lawakannya tuh sangat lucu banget Bapak Ibu. Komedian tuh sebenarnya sangat susah loh Bapak Ibu, karena dia dikasih skrip, dia harus secara apa ya, natural gitu, nggak terpaku sama skripnya, bahkan harus di luar skripnya yang bisa bikin punchline yang lucu. Itu sulit banget Bapak Ibu. Sebenarnya kayak ini kayak kelihatannya gampang bikin orang ketawa gitu Bapak Ibu. Padahal itu apa ya, ada kepintaran tersendiri yang komedian-komedian ini punya gitu Bapak Ibu. Itu ya salah satu contoh-contohnya. Oke, jadi next lagi ini mungkin kisah dari seorang pelukis yang terkenal. Jadi nama pelukis ini adalah, ini saya cari fotonya nggak ada, dapatnya cuma foto dalam bentuk lukisannya, ada foto dalam bentuk lukisannya aja. Namanya adalah Vincent van Gogh. Jadi Vincent van Gogh ini dia adalah kisah pelukis terkenal yang dia mengilhami banyak orang dengan dedikasi dan ketekunan dia dalam berlatih.
Dia ini Bapak Ibu ya. Jadi Van Gogh ini awalnya dia memulai karirnya pada sebagai pelukis itu pada usia yang agak lanjut gitu Bapak Ibu. Dan awalnya dia tidak terlalu mahir dalam melukis. Ini contoh karya lukis yang terkenal ini Sunflower yang ada di belakang ini, dan ini yang terkenal Bapak Ibu pernah lihat lukisan ini. Ini nama lukisannya adalah Starry Night. Jadi meskipun dia ada beberapa kesulitan dalam hidupnya, termasuk kesehatan, termasuk kondisi keuangan yang sulit. Nah, Vincent van Gogh ini dia terus berlatih dan akhirnya dia melukis sebanyak mungkin. Dan sayangnya ini dia ada sempat sakit, dia ada gangguan kejiwaan juga Bapak Ibu. Akhirnya dia masuk ke rumah sakit jiwa. Dan Bapak Ibu lukisan yang itu tadi saya tunjukkan, ini dia lukis pas dia sudah di rumah sakit jiwa. Sayangnya ya, dia sudah di rumah sakit jiwa. Dan akhirnya kisah hidupnya ini menginspirasi banyak orang karena lukisannya itu sempat beberapa kali ditiru sama orang lain tapi tidak sedetail yang punya aslinya ya Bapak Ibu ya. Akhirnya dia menjadi mengalami banyak orang juga yang bawa ketukunan dan rajin yang akhirnya membuat seseorang dari awal yang sederhana bisa menjadi pelukis yang berbakat dan diakui secara luas. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang terlihat gampang itu uh, misalkan contoh lagi nextnya seperti tadi ini ada dua contoh lagi Bapak Ibu. Chef Juna Master Chef, kita tahu dia paling suka memberikan kritik-kritik pedas, tapi ketika kita lihat dia cara memasaknya, ketika dia plating dalam segala macam, belum lagi taste-nya udah pasti enak, nggak cuman kayak platingnya aja yang bagus, tapi pasti taste-nya enak, semuanya perfect. Pas dia kasih kita step-step, pas dia kasih kita tutorial cara memasak masakan sesuatu, kita ikutin, hasilnya bagus nih, sesuai nih, kayak modelnya bagus, tampilan fisiknya bagus, tapi mungkin kita taste, pas kita lihat mungkin dalamnya, siapa tahu ada yang masih belum matang betul, atau enggak rasanya yang hambar, atau keasinan, itu kayak dilakukannya effortless banget, padahal itu latihan yang tahunan, atau mungkin berpuluh-puluh tahun gitu Bapak Ibu. Sama seperti Cristiano Ronaldo, ini om saya mungkin om jauh karena namanya sedikit sama, dan dia juga seorang pesepak bola yang terkenal di dunia Bapak Ibu. Siapa yang tidak tahu Cristiano Ronaldo? Ketika dia latihan, dia memilih ketika sudah selesai latihan ya Bapak Ibu ya, dia selesai pulang, teman-temannya pulang, dia tetap tinggal lebih lama karena dia latihan lebih lama lagi. Akhirnya dia latihan lebih ekstra yang akhirnya membuat dia jauh lebih daripada pemain-pemain yang lain. Jadi Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan membagikan beberapa poin, 2 poin aja. Yang pertama adalah kepengen cepat lihat hasil. Bapak Ibu, salah satu tokoh Alkitab yang mengalami proses yang tidak terlihat namun akhirnya menjadi nampak adalah, Bapak Ibu bisa tebak ini, siapakah ini yang menggunakan jubah warna-warni di Alkitab? Yap, betul sekali. Ini adalah Yusuf, Bapak Ibu. Yusuf, kita sudah tahu ceritanya, dia merupakan tokoh dalam Alkitab. Dia salah satu seorang dari 12 anak Yakub. Dia mengalami berbagai cobaan kesulitan dari dia kecil sampai akhirnya dia dijual saudara-saudaranya sebagai budak ke Mesir. Selama di Mesir, Yusuf bekerja sebagai budak. Terus akhirnya dia dipenjarakan secara tidak adil. Akhirnya dia menjadi juru minum. Lalu melalui perjalanan hidupnya, Yusuf akhirnya tetap setia kepada Allah dan dia berusaha melakukan yang terbaik. Proses yang tidak terlihat terjadi ketika Yusuf menjadi penasehat puncak Firaun. Dan akhirnya dia memimpin penyimpanan sumber daya selama 7 tahun kelaparan yang datang sesuai dengan apa yang dia mimpikan. Penglihatan mimpinya dia ya Bapak Ibu. Akhirnya ketika saudara-saudara datang, dia tidak membalas dendam, tapi dia mengampuni saudara-saudaranya. Akhirnya dia memaafkan mereka dan keluarganya kemudian pindah ke Mesir dan dia bisa membantu keluarganya dan dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu, terkadang yang namanya progres, yang namanya proses emang jarang kelihatan langsung kelihatan jarang yang beneran kelihatan langsung. Dia bentuknya tuh kayak cicilan, kayak apa ya, nggak kelar-kelar, perasaan cicilannya nggak kelar-kelar gitu ya, ceritanya lama amat gitu. Nah, namanya juga progres ya Bapak Ibu ya, bukan instan ya, instan kelar. Tapi Bapak Ibu ini nih, segala sesuatu yang dicapai dengan hasil instan, hilangnya juga instan. Berbeda dengan segala sesuatu yang melewati proses, melalui jalan yang perlahan-lahan sampai di tujuan, itu akan lebih lama lagi bertanya daripada segala sesuatu yang instan, Bapak Ibu.
sesuatu yang kita bangun kadang gak langsung kelihatan hasilnya. Seperti gambar ini Bapak Ibu ya. Bisa jadi justru fondasinya dulu yang kebangun. Dasarnya dulu Bapak Ibu. Hal-hal kecil seperti habit, disiplin kita, mindset kita, daya juang kita, pain tolerance, apa ya kata lainnya tuh, daya tahan kita, stress management dan sebagainya, kerohanian kita, apa yang kita lakukan setiap hari, caring kepada orang lain, kita mau mendengar masukan orang lain, kita mau mendengar keluh kesah orang lain, kita mau menjadi telinga buat orang lain, kita mau menerima unek-unek, kita mau membagikan sharing kata-kata positif setiap hari kepada orang yang menurut kita hal itu kecil Bapak Ibu, batu kerikil, batu yang ditumpuk semakin lama semakin banyak akhirnya menjadi fondasi, menjadi rumah ya Bapak Ibu, menjadi bangunan, menjadi apartemen, menjadi gedung, menjadi istana. Itu dari hal yang kecil Bapak Ibu. Jadi hal yang kecil itu jangan cepat kita anggap kayak ya udahlah itu hal kecil. Bisa aja hal kecil di kita bagi orang lain itu sebuah yang pengaruh besar bagi diri mereka. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan lupakan bahwa saya nggak usah lah lakukan hal positif, nanti orang lain kayak anggap remeh saya gitu. Itu jangan Bapak Ibu. Karena itu mungkin aja cikal bakal dari fondasi rumah kita lagi dibangun Bapak Ibu. Fondasi rumah kepribadian kita, fondasi rumah rohani kita lagi dibangun untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin Bapak Ibu. Bisa jadi kita seperti gambar ini Bapak Ibu. Rasanya muter-muter gitu, muter-muter di tempat, nggak kemana-mana, nggak jadi apa-apa, nggak ada yang keren atau yang langsung terjadi tuh nggak ada Bapak Ibu. Seperti ini. Gambarnya seperti obat nyamuk zaman dulu ya Bapak Ibu, yang kalau dibakar nih ujungnya sini ya, kira muter-muter. Saya sempat dapat sih dulu obat nyamuk. Muter-muter di tempat kayak gambar ini. Padahal proses kita sedang ke atas Bapak Ibu. Muter naik. Tergantung gimana cara kita lihat. Kalau kayak kita lihat kayak ini kan muter-muter doang Bapak Ibu. Padahal sebenarnya ini muternya lagi naik. Toh kita tiap hari sudah kasih yang terbaik ya Bapak Ibu. Kita kata do the best and let God do the rest. Amin ya Bapak Ibu. Tulis dulu di kolom komentar. Amin 10 juta triliun kali. Amin. Amin. Gitu ya Bapak Ibu. Tergantung gimana caranya kita melihat proses kita Bapak Ibu. Apakah kita mau lihat dalam gambar begini, tetap muter di tempat, atau kita mau lihat begini, kita puternya sedang naik ke atas. Itu tergantung kita aja. Asalkan kita sudah kasih yang maksimal setiap hari, dan kita serahkan sisanya ke tangan Tuhan Bapak Ibu. Ini, kata-kata ini, boleh Bapak Ibu, kalau mau screenshot juga boleh. A lot of times, we don't know how much we are growing. Kadang-kali, beberapa sering kita tidak tahu seberapa banyak kita telah bertumbuh. Seperti benih, like the seed underground. Seperti benih di bawah tanah. The greatest growth happen in unseen place. Pertumbuhan terbaik terjadi di tempat yang tidak terlihat. Iya kan Bapak Ibu? Kalau kita tabur benih, kita tanam biji pohon mangga, kita tanam biji pohon duren, kan nggak kelihatan Bapak Ibu. Lagi bertumbuh di bawah, lagi kapan udah bertumbuh, akarnya udah masuk ke bawah, itu nggak kelihatan. Yang kelihatan apa Bapak Ibu? Ketika udah tumbuh, pohonnya udah ada, udah berbuah, baru kelihatan kan Bapak Ibu. Itu yang sering orang lihat. Itu seperti yang tadi, seperti Zatura itu tadi, yang orang lebih lihat itu apa yang ditampilkannya, sedangkan progres di belakang itu tidak kelihatan Bapak Ibu. Kayak orang bilang kok kayak gampang banget, tuh kayak dia main musiknya, kok kayak dia sharing itu gampang banget, kok kayak dia tuh actionnya itu yang kelihatannya itu gampang, padahal ada progres, ada yang pertumbuhan tidak terlihat, yang kebanyakan orang tidak lihat, orang cuma lihat hasilnya gitu. Jadi Bapak Ibu, lakukan yang terbaik, keep up the good work, karena kita tidak tahu kapan waktu kita akan datang. Amin ya Bapak Ibu ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia, yaitu kepada mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin Bapak Ibu. Oke. Itu poin yang pertama ya Bapak Ibu ya. Adalah kita ingin cepat lihat hasil, kita harus perhatikan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita. Dalam tiap hari aja coba kita perhatikan. Hal-hal kecil apa yang terjadi dalam hidup kita. Apakah kita sudah melakukan hal positif dalam hari ini? Apakah kita coba evaluasi, misalkan ini udah malam nih kan, apa yang kita sudah dalam hari ini, kegiatan positif apa yang sudah saya lakukan? Kegiatan positif apa, hal-hal kecil apa yang membuat diri saya bisa bertumbuh? Itu Bapak Ibu, coba kita perhatikan dari hari lepas hari.
Dan kalau misalkan belum, kita lakukan stop. Itu yang pertama. Yang kedua, thinking about themselves. Berpikir tentang mereka, berpikir tentang orang lain. Apakah Bapak Ibu ada di sini pernah yang kepikiran? Pasti pernah, saya pernah. Apa kata mereka ya? Pakaian saya bagus nggak ya? Saya ada salah ngomong nggak ya? Misalkan kayak dalam pergaulan atau dalam teman atau misalkan ketemu teman kerja atau dalam hari Minggu, apakah saya terlalu so asik atau terlalu ramah atau enggak? Nanti dikira, aduh saya lakukan hal ini, nanti dia gimana ya? Kalau misalkan saya bilang enggak, kebanyakan enggak, orang tuh enggak enakan tuh enggak boleh sebenarnya. Kita harus eh, apa ya? Melakukan hal yang kalau misalkan enggak, kita jangan berkompromi untuk akhirnya hasilnya tidak sesuai dengan yang Tuhan mau atau yang kita mau, apalagi sampai yang hasil tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu Bapak Ibu. Ini kita kepikiran dengan apa yang orang lain katakan, atau ketika kita mau berkarya tapi terus kepikiran apa yang akan dikatakan oleh orang lain. Contoh misalkan kita mau bikin story di Instagram atau mau bikin story di WhatsApp atau di Facebook, atau kita menjadi konten kreator, kita baru mau mulai bikin konten nih kan, zaman sekarang konten di TikTok, sayang banget di TikTok udah di take down, TikTok Shop banyak kan. Saya ada yang jualan di TikTok gitu ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa. Kebanyakan orang mau bikin konten itu kayak takut dipikir sama orang lain, apaan sih, kayak awalnya itu mulai gitu kan, terus dapat cibiran ngomong-ngomong sama orang lain, kayak akhirnya di take down Bapak Ibu. Kontennya di take down dan dia sudah tidak mulai lagi bikin konten. Bapak Ibu, ini sebuah penelitian. Otak manusia itu membicarakan lebih kepada self-related thought. Jadi dia lebih membicarakan dirinya sendiri karena ada reward system setiap kali seorang melakukannya. Bagian otak yang aktif ketika memikirkan diri sendiri sama ketika seseorang sedang beristirahat. Kata lainnya, sebenarnya setiap insan manusia itu sangat suka memikirkan dirinya sendiri. Sebenarnya ini nggak apa-apa, tapi jangan sampai lebih kita menahan semuanya untuk kita, jadi kayak untuk kita. Jangan. Kalau ada yang kita bisa sharing ke orang lain, kalau ada yang kita bisa bagikan ke orang lain untuk hal yang positif, kenapa enggak Bapak Ibu? Jadi jangan kita keep semuanya untuk kita. Kalau kita bisa sharing, kita udah berkelimpahan misalkan. Malahan kalau misalkan kita berkekurangan dan kita sharing kepada orang lain, itu lebih plus lagi poinnya Bapak Ibu ya. Kabar baiknya, orang lain nggak akan terlalu memperhatikan kita karena mereka juga sedang memperhatikan dirinya sendiri. Palingan misalkan ya, diperhatikan misalkan lagi di Facebook nih, lagi scroll Facebook terus lihat, dia lagi pergi jalan-jalan nih, kayak lihat, dia pergi jalan-jalan kemana itu, kayak cuman sebentar doang gitu, kayak terpintas, terus tiba-tiba orang yang lagi scroll itu kayak kepikiran, sabar dulu, stop scroll, tugasku belum kelar, atau enggak, stop scroll, masakanku tuh udah mau gosong, akhirnya udah di scroll lagi, atau enggak ditutup aplikasinya, dia pasti udah enggak ingat lagi apa yang tadi dia scroll. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan kita terlalu memikirkan apa perkataan orang lain. Lebih baik kita pikirkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Amin Bapak Ibu ya. Karena no one is thinking about you, they are thinking about themselves just like you. Tidak ada yang memikirkan tentang kamu, mereka hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri seperti kita. Kita memikirkan diri kita, tapi jangan seperti kata ini ya, jangan terlalu memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan hal yang positif terhadap orang lain, Bapak Ibu. Amin. When you feel judged, it's because you are judging yourself. Ketika kamu merasa dihakimi, itu adalah diri kamu sendiri yang menghakimi diri kamu sendiri. Padahal misalkan orang cuma lihat kita nih, sekarang di mall berpapasan nih kan ya, orang lain lihat kita nih kayak, lihat meskipun kayak cuma lihat atas bawah gini doang, padahal dia cuma lihat kayak dalam hati dia, bagus banget baju ini orang. Padahal mungkin tatapan yang berbeda, akhirnya kita merasa, dia liatin gue kenapa ya, baju gue jelek ya, ada yang bolong nggak ya, ada yang gak sobek. Padahal kan nggak, mereka nggak ada ngomong kan, mereka cuma tatap doang. Nah itu diri kita sendiri yang ngejudge diri kita sendiri. Jangan Bapak Ibu ya, gitu. Jadi seperti yang poin tadi, jangan terlalu memartikan orang. Kadang kita jangan akhirnya terlalu memikirkan perkataan orang lain yang akhirnya membuat sebenarnya, karena kita tidak tahu kapan timing kita akan muncul Bapak Ibu. Kapan waktunya itu untuk kita ini, karena makanya seperti yang di poin pertama tadi, kita harus lakukan semaksimal mungkin. Misalkan kita seperti yang tadi contoh, kita bikin konten Bapak Ibu. Kita bikin konten itu kan harus bikin setiap hari.
harus konsisten setiap hari. Terus ada kata orang yang akhirnya bilang, kontenmu nggak bagus. Akhirnya kita take down, padahal misalkan kita post konten itu, dan akhirnya, boom, viral, konten positif, misalkan kita ajarkan orang cara bermain musik, atau kita ajarkan, kasih kata-kata motivasi, dan akhirnya viral, dan akhirnya itu kita bisa booming, akun kita menjadi lebih booming lagi, dan akhirnya akun kita itu bisa memberkati banyak orang. Tetapi karena kita mendengarkan kata negatif satu orang yang akhirnya membuat kita berhenti post, akhirnya kita tidak bisa berkembang. Jangan kayak gitu, Bapak Ibu. Ketika ada orang yang memberi kita masukan, ketika ada orang yang mengkritik kita, coba kita terima dulu, jangan langsung kita tolak, coba kita terima dulu, kita cerna baik-baik apa yang menjadi masukan bagi diri kita tersebut. Kalau misalkan itu bisa membuat diri kita berubah, kenapa enggak? Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kita lupakan aja gitu. Itu. 1 Samuel dan 2 Samuel, salah satu tokoh di Alkitab lagi, bercerita tentang bagaimana Raja Saul yang terlalu mendengarkan, karena dia takut ketika nanti dia tidak mendengarkan rakyatnya, nanti pemilihan selanjutnya dia tidak akan dipilih. Akhirnya dia menyebabkan Raja Saul mendengarkan apa kata orang lain, rakyatnya. Akhirnya menyebabkan dia mempersembahkan korban sendiri, meskipun itu bukan haknya. Harusnya nabi yang ditentukan oleh Tuhan itu, Bapak Ibu. Akhirnya Nabi Samuel datang dan mengumumkan bahwa kerajaannya akan diambil daripada Raja Saul dan diberikan kepada orang lain karena ia tidak taat kepada perintah Allah. Ini Bapak Ibu, akibat karena tidak mendengarkan kata Tuhan dan lebih mendengarkan kata manusia. Mazmur 1 ayat 1-2 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut petunjuk orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang menikmati hukum Tuhan dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Amin ya Bapak Ibu. Tulis amin di kolom komentar 100.000 kali. Amin, amin, amin. Jadi Bapak Ibu, oke. Kesimpulannya adalah yang pertama, hal kecil yang terjadi dalam hidup kita, coba kita lihat satu-satu hal kecil apa yang ada dalam hidup kita yang menurut kita, wah ini jangan sampai hilang, jangan sampai terpengaruh orang lain, yang akhirnya sebenarnya itu yang bagus, kebiasaan kita yang baik. Misalkan kita kayak apa ya, membagikan kata-kata firman Tuhan setiap pagi, kita menyapa orang, kita menjadi orang yang positif bagi orang lain. Akhirnya gara-gara ada yang kritik atau orang sini-sini atau jahatin kita, akhirnya kita berhenti. Jangan, tetap lakukan hal kecil, karena satu persatu itu akan menjadi fondasi bagi kehidupan kita semakin lebih baik lagi ke depan. Dan yang kedua, dengarkanlah apa kata Tuhan melebihi apa kata manusia, karena Tuhan pasti mau yang terbaik untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas rahmat-Mu Tuhan, karena kami bisa berkumpul pada malam hari ini. Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom, melalui Facebook maupun YouTube, bahkan yang nanti mendengarkan melalui siaran tunda. Tuhan terima kasih atas share singkat yang hamba-Mu telah sampaikan pada malam hari ini. Tuhan, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, bahwa kami harus tetap mendengarkan apa kata Tuhan, bahwa kami harus tetap menjadi orang yang bisa membangun fondasi kehidupan kami, membangun fondasi kerohanian kami hari lepas hari, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kiranya apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing, apa yang menjadi kesusahan kami hari lewat hari, Tuhan, kami akan percaya Engkau ikut campur tangan dalam menyelesaikan apa yang menjadi pergumulan kami, ketika kami tetap berpegang padamu, ketika kami tetap dekat kepadamu, kami mencari rahmat-Mu, kami mencari perkenanan-Mu, Tuhan Yesus. Kami akan percaya kami bisa melewatinya, kami bisa kami bisa melewati setiap permasalahan kami bisa keluar menjadi pemenang, dan kami bisa menjadi kesaksian bagi orang lain, dan kami bisa akhirnya bisa menjadi dampak dan berkat bagi orang lain di sekeliling kami, dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan, Tuhan Yesus. Tuhan, ini saya doakan pada malam hari ini, di dalam nama kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, puji Tuhan. Saya percaya malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Kakak Kris untuk sharingnya malam ini. Saya tahu ini kata ini ditulis, tadi dibilang Kakak Kris, ditulis pertama kali, ini kata Italia, saudara ya. Speranzatura.
Sferatsatura. Ini kata ini muncul tahun 1928. Ada yang sudah lahir sini tahun 1928? Kakak Kris lahir 1995, 99 nih. Khotbah satu kata yang lahir 1928 yang ditulis dalam sebuah buku yaitu The Book of Carter. Ya, of Carter itu karya Baldassar Castiglione. Ya, ini orang yang menjadi salah satu penasehat yang ada di kerajaan Italia, dan dia meninggalnya umurnya muda, saudara, 50 tahun. Tapi karena virus, tapi mendedikasikan hidupnya untuk seni, untuk musik, dan untuk etika. Jadi dia mengajarkan orang tentang bagaimana cara bicara, cara kita ngomong. Jadi mendefinisikan ini untuk kalau orang lihat seseorang punya keterampilan yang hebat, maka di balik itu orang ini tekun, di balik itu orang ini pekerja keras, di balik itu orang ini punya sebuah kemampuan yang orang tidak lihat. Jadi modelnya seperti yang tadi Kakak sempat ngomong, seperti pohon yang ditanam, ya akarnya masuk dulu ke dalam tanah lebih dulu, menemukan sumber air, baru batangnya keluar, rantingnya keluar, buahnya keluar. Jadi sebenarnya kekristenan itu, kalau saya baca tentang sejarahnya, ini adalah Sferatsatura ini adalah kekristenan itu adalah kita membangun ke dalam lebih dulu baru berdampak keluar. Jadi bukan mau tampilkan keluar dulu sesuatu yang dilihat oleh orang, tapi kita mau membangun ke dalam dulu. Kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, keluarga kita bangun ke dalam, anak-anak kita ajarkan dulu cara berkomunikasi, cara etika, ajar mereka tentang musik yang bagus, pendidikan yang bagus, ajar mereka tentang rohani yang bagus, ya. Sehingga ketika mereka muncul di tengah-tengah orang lain, orang akan lihat bagaimana dia bisa. Itu Sferatsatura seperti itu. Ya. Ini kemampuan untuk menampilkan, ya. Artinya adalah sebuah fasilitas mudah dalam menyelesaikan tindakan sulit untuk menyembunyikan suatu upaya yang sadar dilakukan. Jadi orang lihat dia bisa lakukan dengan mudah karena dia sudah melatih diri untuk dia bisa terbiasa melakukan itu. Ya, sama kalau orang terbiasa melakukan kejahatan, dia akan mudah lakukan kejahatan. Sebaliknya kalau orang terbiasa melakukan kebenaran, maka dimanapun dia berada, di tengah-tengah situasi apapun, dia akan tetap memutuskan untuk melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran. Kalau orang tuanya mengajar dia benar di rumah, ajar di dalam kebenaran firman Tuhan, mengampuni, mengasihi, setia, belajar tanggung jawab, belajar berjuang sendiri. Nah, orang itu arti Sferatsatura itu kira-kira seperti itu. Ya. Arti Sferatsatura itu seperti itu kira-kira, ya. Jadi kalau itu digambarkan itu sebagai sebuah bentuk ironi yang yang defensif. Defensif itu kemampuan untuk menyamarkan apa yang sebenarnya diinginkan, dirasakan, dipikirkan, dan dimaknai atau dimaksudkan sebagai topeng. Atau orang topeng itu apa ya? Tadi katakan sikap diam, acuh tak acuh. Ya. Jadi kata ini kemudian setelah muncul 1928 itu, kemudian dimasukin ke dalam bahasa Inggris, dalam kamus bahasa Inggris Oxford itu sebenarnya. Dimasukin, lalu itu kemudian ditulis sebagai, mendefinisikan sebagai kecerobohan yang dipelajari. Bayangkan, kecerobohan yang dipelajari artinya gini, sesuatu yang tidak orang lihat, sesuatu yang orang lihat, orang itu hebat, atau orang itu kenapa sampai dia bisa jahat, kemudian dipelajari kenapa, ternyata ada sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain yang dia lakukan di belakang, sehingga akhirnya muncul ke depan. Seperti pohon itu ketika dia muncul, lama-lama bisa tahu ini pohon ini manis, pohon ini asam, ataukah pohon ini harus dipertahankan atau tidak. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris atau kecerobohan yang dipelajari. Jadi sebenarnya sikap hidup kita, ketika kita salah, ketika kita melenceng, maka kita harus pelajari, kita harus evaluasi.
kembalikan hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kualitas gaya hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sehingga orang lain akan diberkati dengan kehidupan kita, orang Kristen. Sehingga tidak sebaliknya. Orang berkata bahwa orang Kristen hidup kok seperti ini, orang Kristen kok model seperti ini. Karena kita nggak punya spread satura itu. Ya. Saya percaya kalau kita miliki itu, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi latih diri kita, seperti akar yang masuk ke dalam tanah, menemukan sumber air lebih dulu, membangun ke dalam, baru berdampak keluar. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu.